Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat Bapak Ibu guru semua yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di tahun 2023 angkatan kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua dalam proses PPG dalam jabatan ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam prosesnya, juga mudah-mudahan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Bagi Bapak Ibu guru semua yang baru bergabung di channel Bernalar Official dan belum menonton video pembahasan lainnya, LK 1.1, LK 1.2, ataupun LK 1.3, nanti silakan boleh lihat di deskripsi linknya. Oke, agar lebih bermanfaat video ini, nanti silakan boleh Bapak Ibu guru semua share video ini sebanyak mungkin, bisa melalui grup WhatsApp kelompoknya atau grup WhatsApp kelasnya. Oke, kita akan sharing bersama di LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Oke, jadi di LK 2.1 ini, eksplorasi alternatif solusi itu adalah LK kelanjutan dari LK sebelumnya, yaitu LK 1.3 ya. Di mana kemarin kita di LK 1.3 ini, Bapak Ibu guru juga pasti sudah menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Tentunya kalau dari dosen itu biasanya ada 2 masalah yang akan dipilihnya, ya karena 2 masalah itu yang nanti kemudian akan diangkat menjadi, PPL atau praktik mengajar Bapak Ibu guru semua di dalam PPG dalam jabatan itu. Ya, praktik mengajar satu atau PPL aksi satu, kemudian PPL aksi 2 juga. Nah, jadi kedua ini masalah yang dipilih tersebut dari LK yang Bapak Ibu guru semua kerjakan itu akan diangkat menjadi PPL aksi satu dan PPL aksi 2. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua, kira-kira masalah yang dipilihnya itu yang kira-kira dalam pembelajarannya Bapak Ibu guru semua kuasai, baik dari materinya, model pembelajarannya, ataupun solusi-solusi lainnya. Oke, di mana kemarin kita sudah mengambil 2 masalah ini ya. Yang pertama, minat belajar siswa masih rendah dalam pembelajaran IPA dan materi rotasi dan revolusi bumi ya. Kemudian masalah yang kedua yang dipilih itu yang akan diselesaikan, hasil belajar siswa masih rendah dalam pembelajaran IPS materi bentuk kerjasama negara ASEAN bidang politik, sosial budaya, iptek, dan ekonomi. Nah, ini sebagai bahan dasar yang akan kita lanjutkan ke LK 2.1 Bapak Ibu guru ya. Nah, 2 masalah tadi yang terpilih kita simpan ke sini, ya, ke kolom 2, yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini, ya, minat belajar siswa masih rendah dalam pembelajaran IPA, materi rotasi, dan revolusi bumi. Ini sama ya. Nah, jadi kita copy paste, kita simpan, pindahkan ke LK 2.1, masalah yang akan kita selesaikannya. Masalah keduanya juga sama. Nah, ini masalah keduanya di bawahnya ya. Nah, ini masalah keduanya, ini masalah kedua dari LK 1.3 ya, persis sama. Nah, jadi kita pindahkan, silakan di-copy, kemudian dipindahkan oleh Bapak Ibu guru ya, pindahkan ke sini ya, pindahkan ke sini. Jadi kita sudah ada 2 masalah yang akan kita selesaikan ya. Nah, kemudian setelah itu, di kolom selanjutnya kita lihat akar penyebab masalah. Nah, akar penyebab masalahnya kan kita di LK sebelumnya kan sudah mencantumkan ya, guru belum optimal dalam memanfaatkan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, kita cantumkan juga di sini, guru belum optimal dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi sama ini juga Bapak Ibu guru semua silakan di-blok, kemudian di-copy ya. Copy, ya salin, kemudian setelah disalin, pindahkan ke sini, ya. Salin pindahkan ke sini. Ini untuk akar penyebab masalahnya, untuk masalah yang terpilih yang pertama, ya. Nah, kemudian di kolom selanjutnya, kolom yang keempat itu ada eksplorasi alternatif solusi. Ya, eksplorasi alternatif solusi. Nah, ini berbeda dengan LK 1.2 ya, berbeda Bapak Ibu guru semua. Ini berbeda dari LK 1.2.
Jadi dengan masalah yang Bapak Ibu guru semua ambil, kira-kira alternatifnya itu apa? Ya, ini kan saya di sini masalah yang dipilihnya kaitannya dengan minat belajar. Nah, kemudian saya menawarkan tuh ada alternatif solusinya agar minat belajar siswa ini tidak rendah lagi. Nah, apa? Nah, di sini saya mengambil ada 2 permasalahan, ya ada 2 alternatif maksudnya, 2 alternatif. Yang pertama, saya mengambil dari media pembelajarannya, yaitu dari Woodwall, ya Woodwall. Ini game atau semacam kuis ya, semacam kuisis atau ya Woodwall ya, kuis, kuis di internet. Kemudian juga saya menawarkan alternatif solusinya, yaitu dengan model pembelajaran, eee Problem Based Learning atau PBL. Jadi yang ditawarkan oleh kita itu alternatifnya dari satu masalah itu 2 ya Bapak Ibu guru ya, ada 2. Satu dari media pembelajarannya, yang kedua dari model pembelajarannya. Ya, jadi dua itu. Karena apa? Walaupun kita di sini akar penyebab masalahnya itu kaitannya dengan kita kurang memanfaatkan teknologi inovasi, tetap Bapak Ibu guru ya, karena dalam PPG dalam jabatan itu menekankan harus menggunakan model pembelajaran based learning dan satunya model pembelajaran project based learning, PJBL. Jadi diusahakan Bapak Ibu guru semua, ya kedua masalah yang dipilih itu satu, masalah yang dipilih diselesaikan dengan PBL, yang keduanya diselesaikan dengan PJBL. Nanti baru dibantu dengan media pembelajaran. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Guru ya, paham ya? Jadi di sini saya masalah yang pertama, medianya itu menggunakan Woodwall, diselesaikan alternatif solusinya. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Di sini eksplorasi alternatif solusinya saya mengambil dari jurnal ilmiah. Ya, jadi seperti ini ya untuk formatnya. Alternatif solusi menurut Tata Galuh Pradani pada tahun 2002 dalam jurnal judulnya Penggunaan Media Pembelajaran Woodwall untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, ingat ya Bapak Ibu guru semua, eh, jurnal yang kita ambil dalam alternatif solusi itu harus sesuai dengan jenjang yang kita ambil. Misalkan kita di sini kaitannya PPG-nya kita PGSD, maka ya kita gunakan ya jurnalnya tersebut adalah jurnal yang membahas tentang kaitannya di lingkup sekolah dasar, PGSD ya, sekolah dasar. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita ngajar kelas akan tetapi jurnal yang kita ambilnya itu adalah jurnal dari SMP ya, jurnal dari SMA, itu kan sudah berbeda jenjang ya, sudah berbeda jenjang. Tetapi kalaupun misalkan dosen pembimbing Bapak Ibu guru semua memperbolehkan ya tidak apa-apa, akan tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu guru semua dalam mencantumkan, eee, referensi jurnal ilmiah itu adalah sesuai dengan jenjang kita pada saat ini PPG ya. Kalau misalkan PGSD ya dari, kaitannya dengan lingkup sekolah dasar ya. Kemudian dicantumkan linknya Bapak Ibu guru ya, linknya dicantumkan, kemudian kita poin penting dari jurnal Tata Galuh Pradani ini apa kira-kira? Nah, silakan cantumkan ya, poin pentingnya di sini saya mencantumkan salah satu media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan yaitu Woodwall, seperti yang diungkapkan Magviro pada tahun 2018 dalam penelitiannya bahwa media Woodwall mampu menciptakan interaksi yang menguntungkan bagi siswa. Cukup poin penting sedikit saja seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu guru semua, terlalu panjang sekali ya untuk, mencantumkan poin pentingnya. Akan tetapi jika diperbolehkan oleh dosennya tidak apa-apa, tapi biasanya dosen itu ya tidak mau terlalu bertele-tele, tidak mau, terlalu panjang ya, akan tetapi apa poin penting dari jurnal tersebut? Nanti silakan Bapak Ibu guru cantumkan ya poin pentingnya. Nah, ini untuk alternatif yang pertama ya, yaitu tentang, model pembelajarannya Woodwall. Yang kedua, alternatif yang saya tawarkan untuk masalah yang saya ambil yang akan diselesaikan ini, yaitu dari model pembelajarannya. Karena ini harus Bapak Ibu guru semua ya, Bapak Ibu guru semua harus menggunakan model pembelajaran PBL juga PJBL. Maka saya untuk masalah yang pertama,
ini akan diselesaikan dengan model PBL. Nah, ya, di sini saya mengambil jurnal ilmiah alternatif solusinya yaitu dari Reza Yufyan Suhadi Astuti. Pada tahun 2020 dalam jurnalnya, judulnya ini peningkatan minat belajar siswa menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, ini ada linknya. Nah, poin pentingnya apa Bapak Ibu guru semua? Dari jurnal Reza Yufyan dan Ahmad Suhandi ini dan Suhandi Astuti ini. Poin pentingnya yaitu model pembelajaran PBL ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dapat menghadapkan siswa pada masalah untuk menekankan pada pembelajaran yang kolaboratif dan merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang inovatif, memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa sehingga terlihat adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, kemudian setelah kita mencari kajian literatur dari jurnal ilmiah, 2 alternatif solusi itu, kita juga coba tanyakan kepada narasumber, ya, terkait 2 alternatif solusi itu. Kalau saya kan tadi yang pertama Woodwall, yang keduanya PBL untuk masalah yang pertama ya, alternatifnya. Nah, silakan Bapak Ibu guru semua wawancara tuh, melakukan wawancara bisa kepada pengawas bina, bisa kepada kepala sekolah ya, tentang 2 alternatif tadi. Dan alhamdulillah yang saya tanyakan wawancara kepada pengawas bina terkait 2 alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah minat belajar siswa di pembelajaran IPA itu, ya sangat mendukung, sangat bagus katanya ya. Nah, di sini pengawas bina mengatakan bahwa game edukasi seperti Woodwall dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau materi pembelajaran atau pelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak. Nah, jadi ya bagus katanya gitu ya. Kemudian juga, dari pengawas bina tersebut juga hasil wawancaranya yang kedua terkait PBL, ya dengan menggunakan model pembelajaran PBL, siswa akan dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sehingga hal ini akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi silakan Bapak Ibu guru semua tanyakan ya wawancara, boleh dengan pakar pendidikan, boleh dengan teman sejawat, boleh dengan kepala sekolah, boleh dengan pengawas bina, lebih bagus ya, terkait 2 alternatif yang Bapak Ibu guru semua akan tawarkan di masalah yang Bapak Ibu guru ambil. Nah, kemudian saya juga wawancara dengan kepala sekolah. Sama kepala sekolah juga memberikan respon yang baik, yaitu perkembangan teknologi sangat bagus digunakan dalam media pembelajaran. Salah satunya game edukasi seperti Woodwall dapat digunakan sebagai media pembelajaran terbaru. Ya, bagus katanya gitu ya. Kemudian juga kepala sekolah juga merespon tentang alternatif menggunakan PBL. Sangat bagus guru mampu menerapkan model PBL karena siswa akan mengerjakan permasalahan yang nyata dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, kemudian mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Nah, ini untuk 2 alternatif solusi yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang pertama kaitannya dengan minat belajar, yaitu diselesaikan dengan aplikasi Woodwall, media pembelajaran, dan yang kedua model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan eksplorasi alternatif solusi dengan mencari referensi jurnal ilmiah, juga dengan wawancara kepada para pakar, nah kemudian kita analisis alternatif solusinya. Nah, bahasanya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Kalau di kalau saya seperti ini ya. Berdasarkan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, maka alternatif solusi untuk minat belajar siswa masih rendah dalam pembelajaran IPA, materi rotasi dan revolusi bumi yaitu satu. Nah, kita menggunakan apa tadi? Media pembelajarannya. Memanfaatkan aplikasi Woodwall termasuk dalam pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang keduanya apa tadi? 2, memanfaatkan model problem based learning atau PBL merupakan model pembelajaran inovatif. Baru setelah itu
2 alternatif itu kita analisis. Ya, analisis dalam hal apa? Dari pros-nya atau kekuatannya, juga dari cons atau kelemahannya. Nah, nanti silakan boleh Bapak Ibu searching, ya, searching di internet tentang kekuatan dan kelemahan dari alternatif yang Bapak Ibu ambil. Nah, di sini saya sudah mencantumkan pros-nya atau kekuatan dari memanfaatkan media pembelajaran Moodle, di sini saya sudah mencantumkan, ya. Kemudian yang kedua, kelemahan dari aplikasi belajar Woodwall atau media pembelajaran Woodwall, kemudian saya juga di sini mencantumkan, sesuai dengan amanat dari dosen pembimbing dan guru pamong, Bapak Ibu guru semua ya, kalau bisa Bapak Ibu guru semua dalam mencantumkan kelemahan atau cons itu diusahakan jangan sampai terlalu banyak. Ya, jumlahnya lebih banyak kelemahan daripada kelebihan. Bagaimana kita mau menggunakan alternatif solusi itu, kalaupun misalkan kelemahannya lebih banyak. Nah, itu kan salah ya. Jadi kita tunjukkan kelebihannya apa yang banyak ya, silahkan. Kemudian untuk kelemahannya, walaupun misalkan Bapak Ibu guru semua searching di internet ternyata kelemahannya banyak. Akan tetapi, cukup Bapak Ibu guru semua cantumkan 2 atau 3 saja, ya. Jadi jangan sampai melebihi dari kelebihannya, ya jangan sampai melebihi dari kelebihannya. Nah kemudian yang kedua di sini juga ada kita mencantumkan kekuatan atau pros dari alternatif solusi yang kedua yaitu memanfaatkan model pembelajaran PBL. Di sini kekuatannya sudah dicantumkan ya. Ada berapa nih? Ada 5 6 ya, ada 6. Kemudian di sini saya juga mencantumkan kelemahan dari alternatif, solusi yang kedua yaitu menggunakan model PBL, kita cantumkan kelemahannya juga tuh. Di sini kan saya mencantumkan hanya 2 ya, kelemahannya. Sedangkan untuk kelebihannya ada 6 ya, banyak ya. Jadi seperti itu, jangan sampai, jumlah dari cons atau kelemahannya melebihi dari kelebihannya. Ya, jadi salah seperti itu ya. Oke, paham ya Bapak Ibu guru ya? Dari sini sampai sini. Untuk yang kedua, kita lihat di sini ya, sebagai contohnya referensi untuk Bapak Ibu guru semua. Yang kedua, masalah yang terpilihnya yaitu hasil belajar siswa masih rendah dalam pembelajaran IPS materi bentuk kerjasama negara ASEAN bidang politik, sosial budaya, iptek, dan ekonomi ya. Nah, kemudian di sini, eee, akar penyebab masalahnya sama, diambil dari LK1.3 dari sini ya. Nah, ini ya. Nah ini, guru belum optimal dalam menggunakan pemanfaatan model pembelajaran inovatif. Nanti silakan di-copy dan di-paste di sini ya, disimpan ke sini. Guru belum optimal dalam menggunakan model pembelajaran inovatif. Sama, di masalah yang kita ambil yang kedua ini juga, untuk alternatif solusinya, kita tawarkan 2 alternatif solusi. Satu dari model pembelajarannya, yang kedua dari media pembelajarannya. Nah, karena PBL tadi sudah digunakan, maka kita gunakan, kita tawarkan di masalah yang kedua ini alternatifnya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Lalu di sini saya untuk medianya, media pembelajarannya menawarkan alternatifnya menggunakan media pembelajaran mind mapping, ya, peta konsep. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu guru semua mau, masalah yang pertama menggunakan PJBL silahkan, masalah keduanya mau menggunakan PBL silahkan. Yang jelas, Kemendikbud itu dalam program PPG itu menganjurkan masalah yang kita ambil itu diselesaikan solusinya dengan 2 model pembelajaran itu ya. Tetapi akan barangkali, ada pesan ya dari dosen pembimbing Bapak Ibu guru semua, boleh menggunakan model pembelajaran lain, ya silahkan ya. Akan tetapi biasanya umumnya itu ya dalam program PPG dalam jabatan itu alternatif solusinya ya 2 model pembelajaran itu, PBL dan PJBL, ya, seperti itu. Nah, kita lihat coba ya di sini ya. Di sini saya mencantumkan referensi dari jurnal ilmiah ya, yang saya ambil dari Dian Herawati dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, diingatkan lagi untuk mencari atau pengambilan referensi dari jurnal ini diusahakan, tahunnya jangan sampai 2015 atau, lebih dari 5 tahun lah ya, jangan sampai ya.
Nah, di sini pada tahun 2021 judulnya penerapan model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2. Kemudian dicantumkan juga ininya apa namanya, linknya ya. Nah, poin pentingnya dari jurnal ini, dari Diana Herawati, poin pentingnya dikatakan bahwa penerapan model PJBL ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPS pada siswa. Nah, ini pas ya yang saya ambil ini pada jurnal ini, kebetulan membahas IPS juga sama ya. Jadi diusahakan, ruang lingkupnya sama ya Bapak Ibu guru semua, jurnal yang kita ambil referensinya dalam menyelesaikan masalah yang akan kita selesaikan. Ya, ini kaitannya IPS, ini juga kaitannya IPS, kemudian, tingkatannya di SD, ini juga SD ya. Kemudian alternatif yang kedua, saya mengambil yaitu media mind mapping, untuk jurnal ilmiahnya dari Kusno dan kawan-kawan 2022, dalam jurnalnya penggunaan media mind mapping untuk meningkatkan minat dan hasil belajar IPS sekolah dasar tuh ya, sama ya, ini juga IPS, kemudian juga ruang lingkupnya ya di sekolah dasar ya, sama. Jadi jangan sampai kita PPG-nya PGSD, kemudian alternatif, jurnal ilmiahnya yang kita ambil itu referensinya dari SMP, SMA, SMK ya, jangan ya. Oke, poin pentingnya dari jurnal tersebut, solusi untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Media pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan ini diulang-ulang ya. Oke. Nah, ini harusnya seperti ini ya, diulang-ulang. Salah satunya ialah dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian wawancara juga dengan pengawas bina menanyakan terkait alternatif 2 solusi yang tadi kita tawarkan, yaitu yang pertama PJBL, kemudian dari, media pembelajaran ya, mind mapping-nya juga. Nah, di sini, responnya baik ya dari, apa namanya, pengawas bina ya, ada 2, kemudian juga kita tanyakan ke kepala sekolah, wawancara terkait 2 alternatif yang kita ambil tadi ya, yaitu PJBL dan media mind mapping. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua tanyakan, wawancara boleh dengan siapa saja, dengan teman sejawat boleh, akan tetapi lebih lebih bagusnya Bapak Ibu guru semua tanyakan dulu ke dosen pembimbingnya, siapa yang harus kita wawancarai ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita eksplorasi alternatif solusi dari jurnal juga dari narasumber lewat wawancara, kemudian kita selanjutnya analisis alternatif solusinya. Nah, bahasanya sama ya, kalimatnya seperti ini. Berdasarkan analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, maka alternatif solusi untuk hasil belajar siswa yang masih rendah dalam pembelajaran IPS materi bentuk kerjasama negara ASEAN bidang politik, sosial budaya, iptek, dan ekonomi yaitu 1. Memanfaatkan PJBL merupakan model pembelajaran inovatif. Kemudian 2, menggunakan apa tadi kita media pembelajarannya? Menggunakan atau memanfaatkan media mind mapping, merupakan media pembelajaran inovatif. Nah, setelah kita itu cantumkan alternatifnya, kemudian kita analisis pros-nya, kekuatannya, dan cons-nya atau kelemahannya dari masing-masing alternatif. Nah, ini yang pertama di sini ada kekuatan atau pros dari pembelajaran model pembelajaran project based learning PJBL ya. Ini ada 7 ya, ada 7 untuk kelebihannya atau, eee, keunggulannya, kekuatannya ya ada 7. Kemudian kita lihat di sini untuk kelemahannya ada 4, 5, ada 5 ya. Oke, jadi jangan sampai untuk kelemahannya melebihi dari jumlah kelebihannya ya. Itu sesuai, biasanya pesan dari dosen itu seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat untuk kekuatan atau pros mind mapping, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6.
Kemudian di sini kelemahannya hanya ada 2 ya. Jadi seperti itu untuk LK 2.1 ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua lebih bagus ya untuk LK 2.1 ini. Jadi silahkan Bapak Ibu guru semua mengambil alternatif solusi yang kira-kira oleh Bapak Ibu guru semua, apa namanya, kuasai. Kuasai, kemudian juga dalam prakteknya itu bisa membuat, dosen itu memberikan penilaian yang bagus terhadap Bapak Ibu guru semua ya. Baik dari medianya, alternatifnya ya, maupun alternatifnya dari, model pembelajaran. Akan tetapi sesuai yang tadi disampaikan untuk model pembelajaran ya 2 tadi itu, PBL dan PJBL ya. Nanti silakan Bapak Ibu guru semua pelajari lagi, lebih paham lagi, lebih dalam lagi terkait 2 model pembelajaran project based learning maupun problem based learning ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk sharing kita di LK2.1 eksplorasi alternatif solusi. Mudah-mudahan, LK2.1 yang Bapak Ibu guru semua kerjakan itu lebih bagus ya, lebih bagus dari ini. Jadi ini semua hanya sebagai referensi saja, hanya sebagai gambaran. Ya, jangan sampai Bapak Ibu guru semua sama persis dengan apa yang saya sampaikan di sini, yang kita sharing-kan di sini. Silakan Bapak Ibu guru semua tambahkan apa kekurangannya silakan dihapus ya. Nanti untuk linknya saya simpan di kolom deskripsi ya. Jangan sampai Bapak Ibu guru semua sama persis ya, karena setiap permasalahan yang diambilnya juga pasti akan berbeda-beda ya. Permasalahannya akan beda, kemudian, ruang lingkup materinya dan, eee, muatan materinya, pembelajarannya beda ya. Jadi alternatif solusinya juga akan beda ya. Oke, itu saja mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua dalam proses PPG ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan diakhiri dengan kelulusan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman guru yang lain yang sedang, eee, proses PPG agar lebih bermanfaat lagi ya. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.